Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggota Desa Nangkarya. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita Pak Camat Karnyapo yang diwakili oleh Pak Latif. Yang sama-sama kita hormati hadir juga di tengah-tengah kita Pak Kapolsek yang diwakili Pak Kanipes serta Pak Badin. Yang sama-sama kita hormati 4 kandidat calon kepala desa-desa di Nangkarya yang sangat muda meriah. Yang sama-sama kita hormati hadir juga Ketua BPD serta anggotanya. Yang kita hormati hadir juga Ketua Pemangku Adat, mungkin ada anggotanya juga yang hadir. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu undangan yang hadir dan juga Linmas ikut serta menyaksikan ini yang kami hormati. Yang saya hormati dan sayangi dan saya cintai istri saya, Susianti. Mohon berdiri Ibu Susi, dampingi saya. Ada pegawai, ada dikawal. Dikawal Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana di siang hari ini kita berkumpul dalam rangka acara undangan penyampaian visi misi calon kepala desa-desa di Nangkarya. Semoga dalam acara ini kita diberi kelancaran, kemudahan, dan keselamatan semuanya dalam ridhonya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua yang hadir yang saya cintai, pertama-tama akan saya mengenalkan diri. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi tidak tahu secara mitos yang dikatakan kenapa nama saya Dumiyati. Dumi itu dari bapak, Yati dan ibu. Itulah kasih sayang orang tua, makanya saya minta dampingi istri saya. Itu cara mitosnya. Lahir tanggal 10 bulan 5 1974 di Desa Ari. Itu secara mitosnya. Sebelum saya menyampaikan visi misi di sini, perlu saya jelaskan kenapa saya minta dampingi seorang ibu. Karena ibu berdiri di sebelah kiri saya sebagai istri yang tercinta tadi, selalu mengingatkan kalau dalam sejarah sunnah Rasul, waktu Rasul kita meninggal, selalu mengingatkan umatku, umatku, umatku. Begitu juga istri saya. Selama saya memimpin 6 tahun, apa dikatakan? Rakyatku, rakyatku, rakyatku. Inilah. Maka di dalam 6 tahun saya berbuat memimpin desa ini, selalu diperhatikan oleh istri saya, mengingatkan rakyatnya, mengingatkan masyarakatnya dalam hal segala apapun. Karena saya minta dampingi. Jadi perjuangan ini bukan ringan, bukannya gampang. Tanpa dibantu oleh sang istri, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Terus yang kedua, di dalam penyampaian visi misi ini perlu saya sampaikan sesuai dengan slogan baleho yang telah terpampang di setiap sudut desa Jalan Poros, yang sangat berarti arti kata dan tulisan yang saya akan bacakan. Saatnya kita bersatu, satukan suara untuk kemajuan desa Nangkarya yang akan datang. Itu slogan. Terus dalam hal slogan itu terdiri berapa poin visi dan misi.
visi yang saya akan bacakan dengan amanah, kejujuran, kebenaran, dan ketegasan untuk menciptakan pemerintah desa yang bersih, transparan, dapat dipertanggungjawab dan berwibawa guna mewujudkan desa Bina Karya yang agamis, kreatif, adil makmur, dan martabat. Dengan kata singkat AKA, agamis, kreatif, adil, makmur, bermartabat. Terus visi, itu misi. Yang pertama saya bacakan tentang misi, memaksimalkan peran aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa Bina Karya dengan tidak pandang bulu, secara terbuka, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sudah saya laksanakan selama 6 tahun. Itulah bukan arti kata, bahasa, tetapi bukti. Yang kedua, melanjutkan kebijakan tidak memungut jasa administrasi segala untuk surat menyurat di tingkat desa kepada masyarakat desa Bina Karya. Mungkin banyak masyarakat yang sudah merasakan hal tersebut. Bukan cerita, tapi bukti juga. Ketiga, melanjutkan pembangunan dalam segala bidang, terutama infrastruktur jalan di desa Bina Karya dalam usaha memperlancarkan produk ekonomi perdesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Karangdapu, yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekcam Pak Rafiq, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Karangdapu, yang dalam hal ini diwakili Kanit Reskrim dan anggota, yang kemudian yang sama-sama kita hormati pelaksana harian kepala desa Desa Bina Karya beserta perangkat desa, yang sama-sama kita hormati ketua BPD dan anggota yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Bina Karya tahun 2023, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan kandidat calon kepala desa Desa Bina Karya dan masyarakat tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hadir untuk menghadiri acara deklarasi damai dan penyampaian visi misi calon kepala desa Desa Bina Karya tahun 2023. Salawat beserta salam intinya kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat beliau pada akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya Darmawan Wibowo lahir di Bina Karya 30 tahun yang lalu. Putra asli Bina Karya, dari kecil di Bina Karya. Hidup dalam lingkungan pemerintahan sudah biasa. Saya dari kecil sudah dididik, dikasih pengetahuan tentang politik, tentang pemerintah desa khususnya. Pendidikan terakhir saya sarjana komputer, dan saya setelah mengenyam pendidikan S1 saya sempat bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musirawas Utara kurang lebih selama 3 tahun setengah.
yang dalam bidang pengurusan pemerintahan desa. Setelah itu saya dipercayakan oleh Bapak Kepala Desa waktu itu, Bapak Dumyati, untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris desa kurang lebih selama 2 tahun. Dengan modal tersebut, Bapak Ibu, saya memberanikan diri untuk ikut berkompetisi mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa Binakarya, Kecamatan Karangdapu, Kabupaten Musirawas Utara tahun 2023 ini. Adapun visi dan misi saya untuk mencalonkan ini, yaitu visi saya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, adil dan tepat sasaran, dengan mengutamakan pelayanan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Yang kemudian misi saya, 1, meningkatkan pelayanan administrasi desa dan tata kelola keuangan desa yang baik secara profesional, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dengan kualitas tepat guna dan tepat sasaran. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, serta terbukanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, mewujudkan ekonomi desa yang mandiri dengan meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan hasil usaha milik desa. Yang kelima, meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat desa. Yang keenam atau yang terakhir, meningkatkan keamanan, ketentraman dan keadilan masyarakat desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta anggota, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Karangdapu yang diwakili oleh Bapak Sekda Bapak Arafik, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Karangdapu yang diwakili oleh Bapak Kanit Bapak Pak Arya, maaf Pak Arya, yang saya hormati Bapak Kades atau pejabat saat ini yang saya hormati, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati semua kandidat, itu Bapak Ahmad Ojek, Bapak Darmawan Wibowo, Bapak Dumyati, yang sama-sama kita berjuang untuk kemajuan desa ini. Yang saya hormati semua tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda, ibu-ibu dari PKK. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul memenuhi undangan dari panitia, yaitu dalam rangka deklarasi damai dan pembacaan visi dan misi. Untuk itu, untuk kesempatan pada siang hari ini, atas berkat Allah, mari kita bersyukur bersama dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa salat serta salam terpimpinnya kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan yang mana beliaulah yang kita nantikan syafaatnya fi dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini untuk membacakan visi dan misi saya selaku calon kepala desa Binakarya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Edi Rianto, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA Sudrajat, tempat dan tanggal lahir Boyolali 3 Februari 1984. Pekerjaan petani. Alamat Dusun 40D, Desa Binakarya, Kecamatan Karangdapur, Kabupaten Musirawas Utara. Di sini mungkin untuk program Desa Binakarya sebenarnya tidak cukup untuk hanya disampaikan visi dan misi, hanya sebatas garis besar yang bisa saya sampaikan. Untuk visi saya yaitu mewujudkan masyarakat Desa Binakarya yang aman, bermartabat, agamis, adil, makmur, sejahtera, dan transparan dalam pembangunan. Yang selanjutnya yaitu misi saya, jika nanti saya diamanah oleh Allah dan oleh masyarakat menjadi kepala desa Binakarya, banyak hal yang harus kita kerjakan, di antaranya yang akan disampaikan nanti. Untuk misi saya di sini ada 8 poin. Dalam 8 poin nanti masih banyak penjabaran dari cabang kegiatannya, tapi tidak perlu saya sebutkan untuk penjabaran atau program strategisnya, karena itu akan kita kerjakan kalau jadi ini, Pak. Jadi kita hanya garis besarnya saja biar enggak menghabiskan waktu. Baiklah, yaitu misi saya sebagai calon kepala desa Binakarya. 1. Melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 2. Menyelenggarakan pemerintah desa yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 4. Mewujudkan desa yang beriman dan bertakwa serta toleransi. 5. Menghidupkan adat istiadat dan seni budaya sebagai kekayaan intelektual. 6. Mewujudkan desa internet sebagai penunjang ekonomi dan pendidikan. 7. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. 8. Mewujudkan desa yang sehat sebagai dasar dari pembangunan. Itu atas keluarganya yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka tahapan-tahapan untuk melaksanakan ataupun penyampaian visi dan misi dalam kandidat calon kepala desa Binakarya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung yang kita harapkan atas semua kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga kita semua nanti kelak menjadi pengikutnya yang setia dan senantiasa diberi naungan di yaumul qiyamah. Amin. Yang kami hormati yaitu Bapak Sekdes sebagai pelaksana harian daripada Desa Binakarya yang diutus daripada Kecamatan Karangdapur, yaitu Bapak Yani. Juga yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Karangdapur atau Bapak Rafiq sebagai utusan yang sudah hadir tengah-tengah kita. Yang kami hormati pula yaitu dari instansi Bapak Keamanan yaitu Bapak Kapolsek Kecamatan Karangdapur juga hadir, Bapak Kanit dan juga Bapak Babin yang saya hormati. Yang saya hormati pula Ketua Panitia beserta anggota, juga BPD beserta anggota, dan yang kami hormati pula para tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga yang sangat saya hormati yaitu keluarga kami, Bapak Dumiati
Yati, Mas Bowo, dan Mas Edi sebagai calon, yaitu kandidat Kepala Desa Bina Karya. Itulah para hadirin sedikit penghormatan dari kami. Mungkin semuanya tidak saya sempat sebut satu persatu, untuk itu tidak mengurangi rasa hormat saya. Maka saya akan menyampaikan visi dan misi sebagai calon kepala desa Bina Karya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Ujud. Saya telah melaksanakan tahapan-tahapan untuk jadi calon kepala desa Bina Karya, sehingga pada saat ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Bina Karya. Visi saya sebagai calon kepala desa yaitu saya punya slogan, bersama masyarakat dan ulama bersatu membangun desa. Bersama masyarakat dan ulama yaitu bersatu membangun desa, itu slogan saya. Kemudian visi saya mewujudkan masyarakat sebagai bagian yang utama untuk membangun menuju desa yang aman, damai, harmonis, dan agamis. Untuk mewujudkan itu tentu saja ada misi di dalam kepemimpinan kepala desa, yang di sini misi saya hanya ringkas dan mungkin penjabarannya nanti juga mungkin luas juga, tapi secara ringkasnya saja saya mempunyai misi yang pertama, menjalankan kepemimpinan yang berkeadilan dan transparan. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua, meningkatkan pola pikir masyarakat. Saya ulang lagi, meningkatkan pola pikir masyarakat. Penjabaran meningkatkan pola pikir masyarakat ini supaya masyarakat Desa Bina Karya ini mempunyai pola pikir yang maju, jangan mempunyai pola pikir yang kerdil, untuk di dalam memikir membangun desa yang berkaitan dengan kemajuan, baik itu secara sosial dan lebih-lebih beragama dan taat dalam tatanan hukum negara dan agama. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mungkin yang selama ini kurang lengkap pelayanan publik, kita lengkapi, atau yang mungkin selama ini pelayanannya sudah baik dilaksanakan oleh Bapak Kades yang sudah berjalan, lebih kita perbaiki, bukan dalam arti kata yang selama ini kurang baik, tidak, sudah baik. Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa selama ini sudah ada perubahan jauh dibanding daripada pemerintah-pemerintah yang sudah dilaksanakan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama. Dalam yang keempat ini, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, tentulah dari kepala desa harus menciptakan suatu slogan ataupun suatu tempat bagaimana supaya masyarakat kita ini mempunyai berkehidupan beragama, itu yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai suatu sandaran dalam hidup, sehingga sulit akan terjadi yang namanya kriminalitas ataupun saling menghujat dan lain sebagainya.